Beberapa daerah di Garut masih berpotensi longsor dan juga banjir. Hal ini disebabkan karena daerah hulu mengalami alih fungsi lahan. Dan bila hal ini tidak segera dibenahi, bencana baru mungkin akan terjadi. Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Sebagai salah satu kota tujuan wisata alam pegunungan di Jawa Barat, bencana banjir bandang menjadi alarm peringatan akan ancaman bencana tanah longsor dan banjir di Garut, termasuk di daerah wisata alamnya. Ancaman tanah longsor dan banjir ini terutama berasal dari hulu das Cimanuk yang mengalir di sepanjang daerah wisata hingga kota Garut. Selain di hulu das dan bantaran Sungai Cimanuk, dari situs Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, masih ada wilayah lain yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir. Wilayah rawan bencana banjir tersebar di beberapa titik di 3 kecamatan. Desa Cigeduk, Kecamatan Cigeduk, sebagian wilayah Kecamatan Garut Kota, serta sebagian besar wilayah Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul. Sedangkan kawasan hutan yang diharapkan bisa menjadi daerah resapan air sekaligus penyangga terjadinya bencana tanah longsor dan banjir telah mengalami kerusakan yang cukup parah karena alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian dan permukiman warga. Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA wilayah 5 Jawa Barat, dari luas total 140.403,58 hektar, luas lahan kritis di hulu subdas Cimanuk mencapai 76.562,36 hektar. Selain itu, lebih dari 50% kawasan hutan di hulu das Cimanuk telah mengalami kerusakan. Sedangkan 31.000 lebih luas hutan mengalami tingkat erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi, mencapai hingga lebih dari 480 ton per hektar per tahunnya. Ketidaktahuan antara batas hutan konservasi dan hutan produksi seringkali menjadi dalih bagi warga yang tidak memiliki lahan garapan di sekitar kawasan konservasi setiap kali melakukan perambahan hutan di kawasan konservasi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum disinyalir turut menyebabkan maraknya perambahan hutan oleh warga. Masyarakat sekitar kawasan yang tidak punya lahan garapan, kalau informasinya seperti itu, jadi dipanggil, diklarifikasi, dan kita juga dapat data seperti itu. Ya, kita kan sekarang persuasif dulu. Kalau persuasif tidak bisa dilaksanakan, mungkin nanti represif. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah RT RW di Garut memang cukup mengkhawatirkan. Perubahan yang berlangsung secara masif dan terjadi di kawasan pegunungan, hutan lindung, hingga das Cimanuk disebut menjadi penyebab utama bencana banjir bandang. Seperti yang terjadi di Kampung Cimacan, di sepanjang bantaran Sungai Cimanuk yang seharusnya bebas dari permukiman warga, kini telah berubah menjadi kawasan permukiman padat penduduk yang luluh lantak akibat diterjang banjir bandang. Lemahnya penegakan hukum terkait alih fungsi RT RW yang berakibat terjadinya bencana banjir bandang ini pun tidak ditampik oleh Helmi Budiman selaku Wakil Bupati Kabupaten Garut. Jadi curah hujan tinggi merupakan salah satu penyebab dari banjir bah ini, dan yang selanjutnya adalah selain itu adalah memang harus kami akui bahwa di hulu sungai Cimanuk, baik di daerah Cikajang, kemudian di daerah Samarang, Pasirwangi, itu sudah sejak lama ada alih fungsi lahan. Ya. Jadi memang di sana lahan-lahan itu banyak dipakai untuk pertanian horti. Ya. Nah, ini tanaman kerasnya udah mulai kurang gitu kan, dan itu sudah berjalan lama. Ya, dari beberapa tahun ke belakang. Demi mencegah jatuhnya korban jiwa juga harta benda karena bencana alam, pemerintah Kabupaten Garut dituntut untuk bertindak tegas terkait mitigasi atau sistem peringatan dini bencana alam dan alih fungsi RT RW karena bencana bisa terjadi kapan saja. Ironisnya, meski beberapa wilayahnya merupakan daerah rawan bencana dengan kategori tinggi, namun pemerintah Kabupaten Garut belum memiliki sistem mitigasi bencana alam.
Berangkat dari keprihatinan terhadap bencana banjir bandang Garut dan belum dimilikinya sistem mitigasi bencana alam di Garut, tim dari Ikatan Alumni Geodesi Institut Teknologi Bandung IAGD ITB melakukan survei terkait pemetaan daerah bencana dan faktor penyebabnya. Melalui pemotretan permukaan bumi seluas 1.300 hektar di sekitar wilayah Kabupaten Garut menggunakan pesawat model Unmanned Aerial Vehicle atau UAV Fixed Delta Wing yang dilanjutkan dengan pengukuran ground control point di 60 titik yang mengacu pada titik kontrol pemetaan nasional. Nantinya akan dihasilkan suatu informasi yang memuat kondisi gambar area bencana terbaru yang selanjutnya akan dianalisa untuk melihat arah sebaran lokasi banjir, identifikasi perubahan tata guna lahan, serta membantu menyelesaikan permasalahan teknis terkait rekonstruksi persil tanah. Yang menjadi surut ketika sedang terjadi hujan. Surutnya air dikarenakan air sungai terbendung oleh material longsor di daerah hulu yang bisa mendadak naik dan mengalir dengan cepat. Ciri lain adalah air sungai yang berubah warna menjadi keruh karena bercampur dengan lumpur yang disusul dengan suara gemuruh yang datang dari hulu sungai. Kita melakukan juga pemodelan untuk banjir atau bantaran banjirnya. Dari situ kita bisa simulasikan banjir yang terjadi tersebut kejadiannya karena apa. Jadi kita bisa rekonstruksi dan juga kita bisa simulasi dan prediksi untuk kedepannya kira-kira akan seperti apa. Pasca banjir bandang di Garut, pemetaan daerah rawan bencana dan pemberlakuan sistem mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa, luka, ataupun kerusakan infrastruktur. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.